Selamat sore semuanya. Halo, selamat sore semuanya. Ayo kita lihat kiri kanan dulu, berikan senyum yang terbaik. Puji Tuhan ya. Dulunya kita suka berdiri salaman, tapi setelah 3 tahun terakhir ini ada yang membatasi. Jadi cukup beri senyum ya saudara, puji Tuhan. Selamat Hari Raya Kartini. Dua hari yang lalu ya. Hari Kartini yang dirayakan Hari Kartini modern. Tadi pagi di ibadah Gold Coast semua, bukan semua sih, sebagian besar pakai batik gitu. Saya pikir, wah nasionalismenya keren banget nih, pada batik semua tadi ya. Dan puji Tuhan ternyata saudara ada surprise yang berbeda yang tadi mereka lakukan di Gold Coast. Nantilah Brisbane akan coba lihat sendiri apa itu. Selamat datang buat keluarga, teman, sahabat yang sedang berlibur ke Brisbane. Ya, ada beberapa keluarga yang sedang berlibur di Brisbane, orang tua dari students. Terima kasih, dan juga ada rekan pelayan dulu yang melayani di Brisbane dulu ya. Tuhan memberkati, senang banget ya. Bisa lihat, saya kaget tadi lihat Pak Mardian tadi, wah datang dengan keluarga, lama banget nggak ketemu. Pas ketemu, Pak dulu di pelayanan di sini masih single ya. Ya sekarang sudah bergenerasi, sudah udah besar anaknya. Oke, sekali lagi selamat datang buat saudara-saudara yang hari ini bersama-sama dengan kami. Special welcome-nya nanti, cuma karena ini ada di YouTube jadi saya membatasi menyebut nama orang satu persatu. Anyway, saudara bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Halo, apa benar jujur nggak? Sudah senang nggak di rumah Tuhan? Iya, amin, paling aman, saudara ya. Oke, saudara, ada begitu banyak pengalaman rohani yang kita alami di dalam perjalanan iman kita. Dan setiap pengalaman itu membawa kita pada stage kehidupan rohani kita yang berbeda. Dan saya percaya pengalaman-pengalaman itu telah memberi warna tersendiri di dalam perjalanan hidup kita. Dan saya mau berkata kepada saudara, saya mengimani dan itu doa saya, bahwa pencapaianmu hari ini sepenuhnya adalah anugerah Tuhan. Amin ya. Sepenuhnya adalah anugerah Tuhan. Tidak banyak di dunia ini yang memiliki dan mengambil sikap seperti yang Anda lakukan hari ini untuk beribadah, termasuk di negara ini. Ya, kalau kita lihat trennya kekristenan yang ada di Australia, saudaraku, ya. Dalam 2 tahun terakhir itu, 4 tahun terakhir itu penurunannya tajam banget, saudara ya. Dari 40-an% dia menurun sampai ke 25%. Dan yang aktif, yang dari 25% itu yang aktif cuma 35%. Jadi kecil sekali, saudara. Jadi tidak banyak di antara kekristenan yang ada di negara ini yang masih militan dengan imannya untuk datang kepada Tuhan. Tapi bersyukur kita pada hari ini kalau kita masih mengambil sebuah tindakan iman. Kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Kita sepakat memilih tema pelayanan di tahun 2023. Tuhan adalah gembalaku. Kita menyadari bahwa sebagai domba-domba Kristus, kita tidak bisa hidup tanpa penggembalaan Kristus. Kita sadar itu, dan domba hanya bisa survive kalau dia hidup dalam penggembalaan. Domba yang keluar dari penggembalaan, dia akan mudah tersesat, terhilang, bahkan binasa. Dia akan menjadi incaran dari binatang buas dan binatang liar. Dan saya confident banget untuk berkata bahwa kita semua sedang menunjukkan karakter sebagai domba yang manis. Domba yang saya katakan bukan cuma domba yang manis, domba yang benar. Tidak cukup jadi domba yang manis, harus jadi domba yang benar, domba yang melekat kepada gembalanya. Saya tidak bicara tentang domba atau gembala hari ini, saudara, tapi saya merasa perlu untuk merefresh kepada saudara tentang hal ini. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat 20 sampai ayat 21. Saya coba memberi topik paradigma iman, ya. Saya coba memberi topik paradigma iman. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Kita akan lihat
poin penting yang coba ingin saya tekan pada hari ini. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 20-21. Firman Allah berkata begini. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sekali lagi ayat 21, kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sebagian dari kita, atau mungkin keseluruhan dari kita semua, pernah mengalami satu keadaan di mana kita sangat mengharapkan Tuhan menjawab, atau Tuhan menolong, atau Tuhan hadir. Tapi kita tidak mengalaminya. Apa yang kita harapkan justru kita tidak alami, padahal kita merasa bahwa kita telah berdoa sungguh-sungguh, ya, kita sudah benar-benar menyatakan, tapi toh kita tidak mengalami itu. Toh kita tidak menerima jawaban itu. Kisah ini adalah kisah tentang ketika Lazarus dibangkitkan. Alkitab mencatat bahwa Yesus sangat mengasihi, kalau sudah baca ayat yang kelima Yohanes pasal 11. Yesus mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Yesus mengasihi. Tapi kemudian Lazarus mati. Alkitab mengatakan Lazarus mati. Dan Yesus tahu bahwa sebenarnya sebelum Lazarus mati, bahwa Maria dan Marta membutuhkan Yesus untuk ada di sana mengadakan mujizat. Yesus tahu. Tapi Alkitab mencatat Yesus tidak datang pada saat ketika mereka butuh pertolongan. Lalu kemudian kita sampai pada ayat ini, setelah Lazarus mati, Yesus baru datang. Mungkin kau datang, ya. Tapi ini bentuknya mungkin bisa berupa komplain, bisa berupa protes. Tapi bukan sekedar tentang itu. Tapi perhatikan baik saudaraku, ada pelajaran penting di sana. Marta disebut oleh Alkitab sangat dikasihi oleh Yesus, sama dengan Maria dan Lazarus. Yesus menyayangi mereka. Artinya cukup menggambarkan bahwa mereka punya, karena relasi kedekatan mereka, itu cukup untuk menggambarkan mereka punya modal spiritual. Mereka punya modal iman. Mereka punya kehidupan rohani yang cukup dewasa. Mestinya kan seperti itu. Tapi ketika mereka berhadapan dengan bahkan mereka mengalami tekanan yang sangat keras, sampai kehilangan bukan hanya sekedar segalanya, hidup bahkan hilang. Ada saatnya kita ada pada situasi yang sangat keras, di mana apa yang kita punya, apa yang kita tahu, tidak dapat menolong kita. Dan hanya satu-satunya kekuatan yang mampu membuat kita survive atau bertahan paling tidak adalah iman. Di sini poin penting saya. Iman yang mampu percaya di tengah pikiran kita tidak bisa melihatnya. Rasa atau emosi kita bahkan tidak bisa merasakannya. Tetapi iman itu tetap hidup. Para rasul-rasul ketika mereka melayani Tuhan, memberikan hidup mereka sepenuhnya melayani Tuhan. Apa yang mereka tidak korbankan untuk Tuhan? Tokoh-tokoh Alkitab apa yang mereka tidak korbankan untuk Tuhan? Tapi ada saatnya mereka menghadapi satu kenyataan. Tidak seperti yang semua orang harapkan. Tapi mereka tetap menjaga hatinya, menjaga imannya. Kembali kepada Marta. Marta katakan, Tuhan, seharusnya keadaan ini jauh lebih baik. Seharusnya keadaan ini tidak boleh terjadi. Seharusnya kalau Tuhan ada kemarin, kalau Tuhan ada waktu saya doa,
Kalau Tuhan ada waktu saya minta, kalau Tuhan jawab waktu saya doa. Ini enggak semesi ini. Kita kan bisa berargumentasi seperti itu. Saya pernah berkhotbah tentang Tuhan menjawab masalah kita dengan masalah. Sebab masalah kita bisa menjadi jawaban juga buat masalah orang lain. Kapan-kapan kita refresh lagi tentang hal itu. Marta, saya sudah katakan dia dekat dengan Tuhan, cukup menggambarkan kehidupan rohaninya yang seharusnya mature, dewasa. Bandingkan dengan Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Seorang perwira Romawi, centurion. Alkitab berkata, seorang perwira yang karena hambanya sedang sakit, dia telah dengar tentang Tuhan, dia telah dengar mujizat tentang Tuhan, sampai dia suruh orang, tolong dong kasih tahu Yesus, supaya dia bisa tolong saya sembuhkan hamba atau pelayannya. Kita tahu benar kisah ini, Yesus datang, tapi perhatikan dengan baik, ayat 7 dan 8. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat 8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Lalu Tuhan bilang begini, aku gak pernah lihat, aku gak pernah temukan iman yang seperti ini, sekalipun di antara orang Israel. Waktu dia butuh Tuhan, dia suruh orang, kasih tahu dong sama Yesus, supaya Yesus tolong sembuhkan pelayanku. Yesus bilang, aku akan datang. Yesus bilang, aku akan datang. Tapi kemudian dia bilang, dia katakan, Yesus nggak usah repot. Nggak usah capek-capek. Nggak usah datang ke rumahku. Aku ini nggak layak. Cukup katakan sepatah kata saja. Pasti dia sembuh. Orang lain kan, katakanlah Marta, dia mengharapkan supaya Yesus ada untuk menghadirkan mujizat. Kalau Yesus nggak ada, mujizat nggak jadi. Tapi perwira Romawi, Yesus mau loh, Yesus physically mau hadir. Tapi justru dia bilang, it's okay. Seolah-olah dia mengatakan Tuhan nggak usah repot-repot. Kalau Tuhan masih sibuk dengan pelayanan lain, it's okay. Tapi cukup Tuhan katakan sepatah kata. Cukup Tuhan berfirman, maka pelayanku pasti sembuh. Tuhan bilang luar biasa banget. Nggak pernah ada iman kayak gini. Sekalipun di antara orang Israel. Ketika kita berhadapan dengan satu keadaan, ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, rasanya Tuhan tidak ada di tempat di mana kita benar-benar sedang membutuhkan, tapi tidak ada sebuah manifestasi, baik yang saya pikir, saya rasa, atau pernyataan melalui orang lain. Rasanya sepi banget gitu. Seolah-olah Tuhan seperti membiarkan sesuatu yang keras kita alami. Bahkan dalam konteks Yohanes pasal 11, Yesus dengan sengaja, saudara baca tuh, menunda. Yesus dengan sengaja menunda. Sebenarnya masa-masa itu bukan Tuhan tinggalkan, bukan. Tapi itu adalah masa ketika iman dan pengharapan kita tentang Tuhan itu sedang diuji. Ketika keyakinan kita tentang kehadiran Tuhan dan kuasa serta kesanggupannya sedang diuji. Apakah kita tetap percaya sekalipun kita nggak lihat Yesus? Apakah kita tetap percaya sekalipun saya sudah katakan tadi pikiran ini tidak bisa melihat
atau tidak ada alasan untuk membenarkan bahwa Tuhan ada di situ, atau emosi kita tidak bisa merasakan bahwa Tuhan ada di situ, tapi iman. Iman. Di suasana yang keras, rasanya seperti tidak ada jawaban, tetapi iman itu tetap ada. Sekalipun kerjanya itu sangat diam. Bahkan karya Roh Kudus di dalam diri kita itu seperti tidak ada sesuatu yang spektakuler, tidak ada manifestasi fisik ya yang besar-besar, yang heboh banget, tapi dia berkarya dan bekerja di dalam hati kita. Seharusnya perjalanan iman kita harus sampai kepada pengalaman yang seperti, saya tidak anti untuk berkata nggak perlu ada manifestasi, bukan tentang itu, bukan sekali tentang itu. Tetapi tentang bagaimana militannya kita di situasi yang ketika dimensi pikiran dan emosi kita tidak bisa merasakan atau merespon semua itu. Tapi roh kita tetap hidup. Roh kita tetap hidup. Ketika Stefanus sedang mengalami, dia sedang dianiaya, dia sedang mengalami, ada di satu titik, dia sedang dibunuh. Paulus menyaksikan itu. Dia dirajam dengan batu. Tapi pada saat yang seperti itu, Alkitab katakan Stefanus dia melihat kemuliaan Allah. Sebenarnya atau kita mengharapkan bahwa orang yang melayani Tuhan seperti ini seharusnya Tuhan kirim malaikat kek, Tuhan pagari kek, Tuhan rubah itu batu yang lempar itu seperti kapas supaya nggak sakit. Atau Tuhan balas kepada orang-orang yang melempar. Pikiran kita seperti itu. Tapi enggak. Justru yang terjadi, ketika Stefanus sedang dirajam dengan batu, sebagai martir yang pertama dirajam dengan batu, di saat itu dia melihat kemuliaan Allah. Di saat itu imannya justru bergelora hidup. Apakah saat itu dia rasakan sakitnya? Saya percaya enggak. Saya percaya enggak. Para syahid, orang-orang yang mati dalam pelayanan, dalam mempertahankan Kristus, yang menghadapi aniaya fisik yang keras sekalipun. Saya percaya pikiran orang yang sedang menyiksa itu tidak terjadi dalam diri. Artinya mereka tidak merasakan lagi. Kenapa? Karena imannya begitu hidup. Orang yang sedang sukacita dengan Tuhan, yang lain itu nggak terasa, yang lain itu nggak ada artinya. Kenapa? Dia sedang nikmati hadirat Allah. Saya harus katakan hal yang ekstrim ini. Baik kalau berdoa ditumpang tangan, baik, puji Tuhan. Kalau Anda ada di waktu didoakan oleh hamba Tuhan, Anda ditumpang tangani, bagus, puji Tuhan, baik, bagus. Anda didoakan oleh kelompok pendoa, ada orang doa khusus, baik, bagus, harus seperti itu. Tapi ketika kita ada pada satu keadaan di mana semua itu tidak tersedia, tidak terfasilitasi. Apakah api imanmu masih nyala? Sebab yang menarik simpati Tuhan bukan kepada siapa yang mendoakan, tetapi imanmu. Iman kita itu yang menarik simpati Tuhan. Yang menarik pengalaman. Iya benar, Tuhan bisa melakukan apa yang didoakan oleh orang lain. Tapi yang paling penting adalah iman dari siapa yang membutuhkannya. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak ada ketika Anda di dalam suasana yang sepi. Tapi by the way, saya mau clear dulu. Tidak berarti saya sedang katakan kepada saudara, Anda menyendiri aja, nggak usah ke gereja, nggak usah pelayanan, nggak usah berbuat baik, ya udah menyendiri. Toh Tuhan ada di sana. Bukan itu poin saya, bukan. Yang saya mau katakan kepada saudara adalah bahwa ketika kita ada pada satu keadaan di mana yang saya ceritakan semua itu tidak terfasilitasi dengan baik, seharusnya seperti itu yang saya akan sebut paradigma iman. Itu yang disebut paradigma iman.
Ada orang protes, dia bisnisnya nggak berhasil, studinya nggak berhasil, keluarganya nggak berhasil. Yang disalahkan pendetanya. Habis gembalanya nggak melakukan pelayanan pastoral, nggak datang doain. Ada kebenaran, bisa juga. Saya harus menerima itu. Ada kebenaran. Tapi Tuhan yang Anda sembah tidak boleh dibatasi. Sehingga dia hanya berkarya, bekerja, nanti ketika gembalamu, pendetamu datang, doa tumpang tangan, dan menyebut Yesus tolong. Di hadapan, di depan Anda, di telinga Anda, baru Tuhan bekerja. Enggak. Tuhan yang Anda sembah jauh lebih besar dari itu. Tuhan yang Anda sembah jauh lebih pengasih. Tuhan yang Anda sembah jauh lebih dahsyat karyanya. Makanya jangan pernah mengkutus individualkan seorang hamba Tuhan sekalipun. Karena bicara iman, itu adalah bicara tentang kemandirian dalam intimasi kita dengan Tuhan. Kita diajar, kita dengan Tuhan. Bukan kita dia dan Tuhan, bukan. Kita dengan Tuhan. Tapi sekali lagi, jangan minggu depan Anda nggak ke gereja, udah biar saya aja sama Tuhan. Ya, kita harus berfellowship, bagian dari penguatan pertumbuhan iman, harus. Ya, itu yang saya katakan paradigma iman. Marta itu menggambarkan, saya mau ngambil makna rohaninya. Marta adalah gambaran, kita ingat, kita sering bicara tentang paradigma iman. Marta adalah gambaran juga tentang gereja Tuhan. Demikian juga dengan perwira Romawi. Marta adalah orang yang rohani dengan paradigma dunia. Gitu. Marta adalah orang rohani yang dengan paradigma dunia. Yang kayak gini banyak. Yang kayak gini banyak. Rajin ke gereja? Rajin. Melayani? Ya. Tapi ukuran pengalamannya dengan Tuhan adalah ukuran-ukuran dalam batas rasional. Tidak lebih jauh dari itu. Tidak lebih jauh dari itu. Sehingga ketika dia ada masalah, mudah sekali dia jatuh. Mudah sekali dia hilang. Mudah sekali kehilangan kekuatan. Kenapa? Karena orang Kristen atau orang percaya dengan paradigma dunia. Tuhan, kalau saja Tuhan ada di sini, pasti saudaraku tidak mati. Iya benar, memang kalau Tuhan ada pasti tidak mati, pasti. Di dalam kehadiran Tuhan, dalam hadirat Allah ada kuasa. Itu pasti. Tapi Tuhan kuasanya tidak hanya bekerja nyata dalam kehadiran fisik ketika Tuhan kita bisa lihat, enggak. Sebab Tuhan itu hidup. Dia tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Ia adalah Allah yang maha hadir. Iman kita adalah bentuk respons kita untuk menerima dan mengalami. Semakin besar, semakin luas iman kita, paradigma iman kita terbuka, itu ukuran dari pengalaman rohani kita. Kalau ukuran pengalaman rohani kita hanya di ruang yang rasional tadi, ya itulah pengalamanmu. Tapi kalau kehidupan imanmu melampaui hal-hal yang rasional tadi, maka itulah keistimewaan dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi anak Tuhan seharusnya nggak boleh bilang begini, Tuhan tega banget, Tuhan tinggalkan aku sendiri. Nggak ada yang menemani aku Tuhan. Tuhan ada, kita aja yang nyepi sendirian. Pura-pura Tuhan. Seolah-olah Tuhan gak ada. Tuhan ada. Tahu gak? Maka kita kan sadar, kita familiar dengan istilah. Tidak ada satu perkara yang Tuhan tidak ketahui. Ya kan? Kita familiar itu kan? Segala perkara terbuka di hadapan. Kita tahu itu bukan? Kalau kita percaya bahwa tidak satu perkara yang tersembunyi di hadapan Tuhan, kenapa kita nggak percaya bahwa dia sanggup beracara menolong kita di tengah keadaan yang
sepi seolah-olah. Gak ada fasilitas yang kita bisa bergantung untuk tumpang tangan. Kalau imannya gak benar, ditumpang kaki pun gak bisa. Loh iya saudara. Ini bukan kalimat yang membangun, bukan kalimat yang baik. Tapi saya harus katakan itu. Supaya iman kita luas, terbuka, hidup. Contoh di Alkitab, Sarah. Kejadian pasal 16, saudara bisa lihat di ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan janji, Tuhan akan berkati Abram, Ishak, ya, dengan memiliki keturunan seperti bintang di langit, pasir tapi langit. Itu janji Tuhan. Tiba-tiba Sarah bilang begini, Bram, kita ini kok sudah tua ya. Tuhan kan janji, tapi kan gak mungkin. Iya memang gak mungkin, kalau kita pikir sekarang kan gak mungkin. Dari semua alasan-alasannya kita bilang, iya kita akan setuju. Gak mungkin. Lalu apa dia bilang? Bram, kalau saya gak bisa, udah deh, Hagar aja. Kasihlah Hagar. Kasih Hagar. Lahirlah Ismail. Kuda liar. Yang akhirnya kemudian menjadi masalah sampai hari ini. Loh, iya. Itu orang rohani dengan paradigma dunia kayak gitu. Makanya hati-hati, saya selalu katakan jangan pernah mengambil keputusan yang penting ketika Anda emosi. Jangan pernah mengambil keputusan penting kalau Anda nggak tanya Tuhan dulu. Sekalipun ukuran logisnya terpenuhi semuanya, ini kayaknya udah pas banget nih, udah cocok nih, udah jodoh nih. Kok ke jodoh ya? Udah pas nih. Bahkan getar-getaran itu sudah mulai terasa nih. Belum tentu. Sarah gitu. Apa yang terjadi? Itu gereja dengan paradigma dunia. Jemaat GPD Brisbane dan Friends, Anda yang menyaksikan, mengikuti live streaming, Jemaat Gold Coast, kita harus punya iman berdasarkan definisinya, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bukti, dasar, belum terlihat. Yang kita harapkan, itu iman. Dan kita harus bertumbuh kepada pengalaman ini. Gereja yang direpresentasikan perwira Romawi di sini. Centurion. Adalah Alkitab tidak mencatat kehidupan rohaninya secara jelas sebenarnya. Tidak. Tapi pendengarannya tentang apa yang Yesus buat, itu cukup dengan cepat membangun kehidupan rohaninya. Mungkin kita bilang begini, masa orang baru aja tahu tentang Yesus? Cepat banget dewasanya. Mungkin saja. Makanya usia pertumbuhan iman tidak paralel dengan pertumbuhan usia hidup. Tidak paralel. Tidak. Ada orang masih muda, masih remaja, tapi ikut pelayanan, ikut doa, rajin, setia banget. Saya bisa lihat tuh dewasa rohaninya kelihatan, tumbuh tuh, bagus. Tapi ada juga di tempat lain, biar aman. Di tempat lain, dari sisi umur, sudah pantas dipanggil oma atau opa. Tapi rohaninya enggak. Perwira Romawi, dia tidak dicatat orang yang dia member dari
keagamaan ini, enggak. Tapi ekspresi awal dari pengalaman rohani dia cukup bilang begini, Tuhan gak perlu datang, gak perlu ada di sini. Tapi aku percaya firman-Mu. Wow. Dia cukup berkata, Tuhan, aku percaya firman-Mu. Aku percaya firman-Mu. Aku percaya perkataan-Mu. Aku imani perkataan-Mu. Dan dia alami. Dan ada yang kayak gitu. Orang masih baru mungkin. Atau kehidupan kekristenannya gak heboh-heboh banget. Setia sih tapi paradigmanya itu benar-benar paradigma yang rohani. Atau kita boleh bilang begini, hidupnya boleh dunia, tapi paradigmanya iman. Yang saya maksud dengan dunia artinya tidak memenuhi seperti apa yang orang lain pikir. Seperti ahli-ahli Taurat bilang, kenapa engkau melakukan penyembuhan pada hari Sabat? Mereka terikat pada budaya, pada kehidupan agamawi. Jadi kekristenan kita tidak boleh terjebak pada kehidupan agamawi, nggak boleh. Ya, jemaat Tuhan sudah yang saya kasihi dalam Kristus, kita tidak boleh terjebak pada kehidupan rohani yang agamawi. Ikut Tuhan hanya pada batas-batas budaya, Minggu ke gereja, Kamis doa, begitu aja. Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang Israel. Dia mengkritisi kenapa? Mereka belajar kitab, tapi mereka tidak mendapatkan hidup. Karena mereka tidak mau datang kepada aku, kata Yesus. Tidak mau datang kepada Yesus. Pengetahuanmu belum tentu mewakili imanmu. Belum tentu mewakili pengalaman rohanimu. Ada orang yang belajar teologi yang ngeri banget, belajar teologi setinggi. Tapi akhirnya apa? Jadi ateis. Saudara tahu Darwin itu mahasiswa teologi ya. Dan hal-hal lain. Makanya yang penting di sini adalah bagaimana membangun. Alkitab mengatakan, Tuhan kalau datang dia cari iman. Iman. Jika anak manusia datang ke bumi, adakah ia mendapati iman? Iman yang tidak hanya hidup bekerja kalau Tuhan ada. Kalau pendetanya kelihatan, kalau temannya lihat, kalau di gereja rohani banget. Tapi iman yang hidup di keadaan yang sunyi ketika gak ada yang lihat. Tapi Tuhan lihat dan hati kita bergelora kepada Tuhan. Wanita yang sakit pendarahan 12 tahun bernama Veronica, pengusaha anggur, habis uangnya, ngobatin pendarahan 12 tahun gak sembuh-sembuh. Gak sembuh-sembuh. Satu kali Yesus lewat, dia bilang begini, udahlah gak usah salaman, gak usah cipika-cipika sama Yesus, gak usah dirangkul, gak usah Yesus ngomong apa-apa juga, gak usah. Asal ku jamah saja jubahnya. Wah, luar biasa. Asal ku jamah aja jubahnya, aku sembuh. Yang kayak gini loh, yang harus hidup di gereja. Iman yang kayak gini loh. Kalau kita punya kesempatan mengalami perjumpaan dalam manifestasi yang spesial dengan Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau juga enggak, di hatimu, di hidupmu, di hidup kita ada iman yang bergelora, ada api yang menyala. Jaga itu. Jaga apimu tetap menyala. Supaya waktu Tuhan datang pelitanya tidak padam. Benar apa betul? Tuhan datang pelita tidak padam. Itu yang harus kita jaga dengan baik. Ibrani pasal yang ke-11. Kita lihat contoh bagaimana Abram seperti tadi perwira Romawi. Karakter perwira Romawi. Paradigma iman, rohani. Abram ayat 19 pasal 11 kitab Ibrani sudah baca sendiri. Tuhan sudah katakan bahwa dia akan diberkati melalui Ishak. Tapi kemudian Tuhan minta persembahkan Ishak. Sangat gak masuk di akal. Loh, Tuhan bilang Ishak akan menurunkan keturunan yang banyak.
Tapi kenapa Tuhan minta? Dia tahu persis. Kalau Tuhan minta, konsepnya dipersembahkan. Yang namanya dipersembahkan dibunuh di atas mezbah. Dia sadar itu. Sadar banget. Tetapi yang tidak dijelaskan dalam kitab Kejadian 23, 45, 16, kisah Ishak di situ. Tidak dijelaskan. Tapi Ibrani mengatakan begini. Ia berpikir. Lihat, paradigma. Satu keyakinan yang mendasari keputusannya. Itu paradigma. Keyakinan yang mendasari dirinya membuat sebuah keputusan. Itu paradigma. Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi pantas kalau kita tahu ceritanya, Abraham ambil itu pisau, dia mau bunuh anaknya. Malaikat Tuhan, tahan, jangan Abraham, aku tahu, sekarang aku tahu. Dan dia dibenarkan karena tindakan ini. Dan pada waktu dia melakukan itu, ada sesuatu yang hidup di dalam dirinya, itu iman. Dan di dalam imannya dikatakan bahwa ia percaya bahwa sekalipun Ishak mati, Tuhan bisa bangkitkan kembali. Tapi ketaatannya kepada Tuhan adalah nomor satu. Itu yang dia mau lakukan. Taat dulu. Setelah itu dia mengalami kuasa. Dia percaya sekalipun Ishak ini mati, Tuhan pasti bisa bangkitkan kembali. Itu iman. Itu iman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kembali ke konteks Yohanes pasal 11. Secara cepat. Alasan kenapa Tuhan menunda. Kenapa Tuhan gak datang sebelum Lazarus mati. Kan ceritanya lebih enak. Gak ada protes. Tapi Tuhan melihat dari perspektif yang berbeda. Alasan yang pertama. Yohanes 11 ayat 15. Tuhan katakan, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tuhan nggak jawab doa kita seperti waktu yang kita mau, di tempat yang kita mau. Bukan karena Tuhan tidak sanggup dan Tuhan tidak baik, bukan. Tapi supaya kita bisa belajar percaya. Supaya kita bisa belajar percaya, itu alasan pertama. Alasan kedua, ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan katakan kepada Marta pada waktu Marta protes, Tuhan aku tahu engkau berkuasa Tuhan. Tapi ini sudah 4 hari mati, gak mungkin lah pasti udah berbau. Tuhan dengan keras katakan kepada Marta, Marta bukankah sudah aku katakan kepadamu jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah selalu diawali dengan percaya dalam kualitas sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya kepercayaan yang keyakinan, percaya iman yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Yang dapat membawa kita kepada pengalaman menyaksikan atau melihat kemuliaan Allah. Tuhan menunda supaya kita punya pengalaman kemuliaan Allah. Sengaja supaya kita punya pengalaman itu. Alasan yang ketiga, supaya orang lain melihat betapa hebat, betapa besar, betapa dahsyat Tuhan. Kalau Anda sedang setia, Anda sedang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Anda mengalami persoalan, ketika Anda sedang setia, Anda sedang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Anda mengalami satu situasi, Anda minta Tuhan nggak jawab, situasinya berbeda seperti yang kita harapkan. Dengar, bukan Tuhan nggak baik, bukan Tuhan tinggalkan Anda, bukan, tidak ada yang salah dengan hidup Anda. Tapi Tuhan sedang menghidupkan imanmu. Dan bukan hanya itu, tapi Tuhan sedang menceritakan pengalaman hidupmu untuk menjadi jawaban kepada orang lain. Agar orang lain bisa melihat Yesus itu hidup, Yesus itu berkuasa, Yesus itu sanggup, Yesus itu dapat melakukan hal-hal yang besar. Itu alasannya. Itu alasannya. Supaya orang lain mengakui Tuhan itu hidup. Ayat yang 37. Jelas Yesus katakan. Ayat 42, jelas Yesus katakan. Oleh karena banyak orang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku.
Kalau keadaannya lagi sepi, lagi diam, ada iman. Pastikan pelita itu nyala. Ya. Jadi pelita kita nggak cuma nyala waktu minggu nyala. Waduh, saya ini lagi nanti mau pelayanan, tolong kasih api dong. Ya kan? Nanti hari Minggu baru tolong dong kasih nyalanya. Tetap nyala, kapanpun tetap nyala. Pelita itu nyala. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang, bukan? Pastikan pelita kita tetap menyala supaya waktu Tuhan datang, kita punya paradigma yang benar. Itu menggambarkan suasana hati kita. Ayat favorit, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan jadi serupa, miliki paradigma iman, paradigma rohani. Harus menjadi anak Tuhan dengan paradigma rohani, paradigma iman. Jangan terjebak pada kehidupan kekristenan, hidup di dalam gereja, tapi paradigmanya paradigma dunia. Kita harus melepaskan diri dari jebakan-jebakan seperti ini. Memiliki pengalaman yang hanya tidak sepenuhnya benar, padahal janji Tuhan memberikan kita pengalaman sepenuhnya. Pengalaman yang utuh, sempurna. Anda dipanggil kepada pengalaman-pengalaman spiritual yang besar. Kejar itu, cari itu, raih itu. Nikmati Tuhan sepenuhnya. Supaya gak cuma mengalami sedikit, tapi mengalami banyak. Kita bangkit berdiri bersama. Roh yang kudus, jamalah hatiku.